dari serangan binatang buas itu. Kemudian, sampailah ia ke sebuah gerbang kastil. Para serigala itu pun tak berani mendekat. Ketika hendak membuka pintu kastil, tiba-tiba saja ada monster yang sangat mengerikan di belakangnya. Pria tua itu merasa ketakutan sehingga ia pingsan di depan kastil tersebut. Melihat tuannya pingsan, Bel masuk pelan-pelan ke kastil itu dan mencari di mana ayahnya berada. Ia memanggil nama ayahnya berulang-ulang namun tidak ada jawaban. Betapa terkejutnya Bel karena ia melihat ayahnya dikurung seperti di penjara. Ia pun berusaha untuk membebaskan ayahnya. Mendengar suara ribut-ribut, monster itu pun lalu mendekatinya. "Sedang apa kau kemari?" tanya monster itu. "Aku ingin kau membebaskan ayahku. Tolong biarkan ia pergi. Ia sudah terlalu tua. Sebagai gantinya, jadikan aku sebagai tawananmu," ucap Bel memohon. "Baiklah kalau begitu. Sebagai ganti ayahmu, kau harus menuruti segala permintaanku," ucap monster itu. Sang ayah sempat menolak ide Bel. "Anakku, kenapa kau menggantikanku? Ayah sudah tua, biarkan ayah yang mati, tapi jangan dirimu," ucap sang ayah sambil menangis. "Tak usah khawatir ayah, aku akan tetap sehat dan tak akan mati. Ayah segeralah pulang, aku akan menyelamatkan diriku," ucap Bel. Dengan berat hati, sang ayah pun pulang dengan kudanya dan meninggalkan Bel sendiri di kastil menyeramkan itu. Sepanjang perjalanan, sang ayah menangis karena tak sanggup meninggalkan anaknya. Pada malam pertama tinggal di kastil, sepanjang malam Bel menangis. Ia tak tahu harus berbuat apa. Untung saja, monster itu tak mengurungnya di dalam penjara. Ia tinggal di salah satu kamar kastil itu. Bahkan, pangeran berwujud monster itu juga mengundang Bel untuk makan malam bersama. Akan tetapi, Bel menolak. Ia tak ingin berada dekat-dekat dengan si monster. Karena Bel tak kunjung datang, monster itu pun merasa frustasi. Pasalnya, ia berharap wanita itu bisa membebaskannya dari kutukan penyihir. Artinya, ia berharap Bel jatuh hati padanya. Pada suatu malam, Bel berjalan-jalan mengelilingi kastil. Tak sengaja, ia menemukan mawar yang ditinggalkan oleh penyihir kejam. Karena penasaran, Bel mendekati mawar itu. Tiba-tiba si monster muncul dan langsung mengusir Bel dari istana. Ia masih sakit hati kepada Bel karena tak datang saat diundang makan malam. Bel lalu melarikan diri dari kastil. Ia menangis ketakutan. Tiba-tiba saja, ia diserang oleh serigala yang dulu sempat menyerang ayahnya. Bel berteriak meminta tolong. Si monster mendengar suara teriakan itu. Ia lalu berlari ke arah sumber suara dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Bel. Ia bertarung dengan serigala-serigala itu dengan sekuat tenaga. Beruntung, ia berhasil membunuh para serigala dan menyelamatkan Bel. "Terima kasih, karena kau sudah menolongku," ucap Bel terharu. Lalu, ia pun kembali ke kastil karena tak ingin menghadapi kejadian buruk lagi. Sejak saat itu, Bel mulai melihat kebaikan hati si monster. Di istana, tak jarang mereka saling tersenyum dan menyapa. Walaupun si monster terkadang menunjukkan sisi menyeramkan, Bel tetap percaya monster adalah sosok yang baik hati. Pada suatu hari, si monster itu memberanikan diri untuk mengajak makan malam Bel lagi. Kali ini, si monster mengajaknya secara halus dan pelan, ia memohon Bel untuk bersedia makan malam dengannya. Bel pun menerima undangan makan malam tersebut tanpa rasa curiga atau takut seperti saat ia diajak makan malam untuk pertama kalinya. Usai makan malam bersama, dengan tersipu malu monster itu kemudian mendekati Bel. "Maukah kau berdansa denganku?" tanya monster itu. Bel pun menjawab, "Tentu saja aku mau," ucap Bel. Karena hari sudah semakin malam, mereka pun mengakhiri dansa dan kembali ke kamar masing-masing. Mereka sangat menyukai momen makan malam ini. Bahkan, monster tak bisa tidur. Ia jatuh cinta pada Bel dan berharap ia juga menyukainya. Di suatu pagi yang cerah, tiba-tiba saja monster meminta Bel untuk menutup matanya. "Bel, tutuplah matamu, aku akan menunjukkan sesuatu padamu," ucap monster itu. "Baiklah," ujar Bel sambil menutup matanya. Lalu, monster itu membawanya ke sebuah ruangan tersembunyi di dalam istana. "Sekarang, bukalah matamu," kata si monster. Saat membuka mata, betapa terkejutnya Bel melihat ruangan perpustakaan yang berisi buku-buku dengan berbagai macam judul. "Wah, banyak sekali bukunya. Aku tak menyangka kau punya perpustakaan seluas ini," ucap Bel kagum. "Ya, kau bebas membaca buku di sini. Kau bisa membacanya kapanpun kamu mau," ucap monster. Tanpa sadar Bel memeluk monster itu. Sesaat setelah berpelukan, mereka tiba-tiba merasa canggung. Setelah beberapa hari melalui hari dengan keceriaan, tiba-tiba saja raut wajah Belle tampak murung. Kemudian ia berbicara kepada si monster bahwa ia merindukan ayahnya di desa. Setelah berpikir panjang, akhirnya monster itu memutuskan untuk menyuruh Belle pulang ke rumahnya.